Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di pojok merah, Senayan Jakarta ini menetapkan saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Saya lebih banyak di rumah sekarang, duduk, nulis, hanya itu kerjaan saya. Selalu pakai HP, karena kayak kalau komputer masih bergoyang. Padahal waktu operasi juga, begitu masuk operasi kamar operasi di sana di Siloam, 8 jam kemudian saya bawa ke ICU. Ketika saya sadar, mau minta apa ditanya, saya mau nulis, saya bilang. Mereka masuk, lalu saya bilang, dia mau nulis, ketawa mereka. Bisa menyenangkan orang tua saya, jadi saya sekolah untuk menyenangkan orang tua saya. Sampai tamat pun ijazahnya saya tunjukkan kepada beliau, tidak sia-sia menyekolahkan saya. Tapi habis ini biarkan saya melanjutkan perjalanan saya ke Jakarta, mau menjadi apa yang saya inginkan. Dan orang tua saya nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Ibu saya seorang petani, anak seorang petani miskin di desa Meliling. Dia masuk ke dalam puri kan banyak ketakutannya. Karena meskipun dia bisa naik pangkat, tapi dia tetap warga negara kedua. Karena itu dia mencoba untuk baik hati, untuk baik sekali, kadang-kadang terlalu baik. Orang Bali bilang dia memberikan saya ilmu nempahang raga. Nempahang raga artinya menempatkan posisi kita dalam masyarakat, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat puri. Bagaimana supaya dia tidak tergusur, bagaimana dia tidak tersepak. Dia harus mampu untuk mengadaptasi keadaan di puri. Dia berbuat baik. Nah kadang-kadang dia merasa kesepian, mungkin sendirian kan. Hiburannya anaknya. Untuk menghibur dirinya dia sering ngomong sama saya waktu kecil begini.
Kamu kalau sudah besar, jangan sombong ya. Kamu jangan menolak kalau disuruh memikul peti mati ibu. Sedih sekali ya. Saya selalu menangis kalau saya peluk dia. Tapi kemudian saya tahu bahwa itu menghibur dia. Ada yang dekat dengan dia. Ibu menciptakan teror. Belakangan saya kalau memikirkan itu teror buat saya. Teror buat batin saya. Membuat saya kembali kepada rasa cinta kepada ibu. Ketika saya di Singaraja. Singaraja itu kota pesisir. Saya kena malaria. 2 minggu saya di rumah sakit. Our Constitution, the Pancasila. Menulis itu kan tulisannya mengarang lah, bukan hanya menulis ya. Kalau sekarang ini kan bukan menulis lagi, tapi ngetik gitu ya. Jadi istilahnya sudah berbeda. Tapi mengarang atau menulis itu bukan menirukan apa yang ada.
bukan mengkopi apa yang ada, bukan merekam apa yang ada. Kalau menurut saya, merefleksikan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, merefleksikan realita. Jadi merefleksikan itu berarti bahwa belum tentu apa yang kita buat itu sama bentuknya dengan apa yang ada. Misalnya saya merefleksikan Anda, foto jadinya. Fotonya persis sama. Tapi mengkopi Anda sama. Tapi kalau merefleksikan, belum tentu saya bisa merefleksikan dengan bayangan besar sekali atau bayangan kecil sekali, tapi esensinya sama. Jadi buat saya bukan bentuk, kontennya, isinya, pesannya, kesedihannya, keharuannya, kegembiraannya, kesayangannya, cintanya. Bukan bentuk-bentuknya. Kalau bentuk-bentuknya kalah kita dengan mesin. Mesin udah melakukannya dengan akurat betul. TV sekarang kan TV-nya sama canggih sekarang kan. Lebih akurat lagi. Kontennya Pak ya? Kontennya. Tapi buat saya menulis itu memang sulit. Karena sebelum ditulis, dia harus ditampung dulu di kepala. Dan dimatangkan. Dan kemudian diandaikan bagaimana kita membingkiskannya kepada orang supaya jangan salah sampainya, jangan salah diduganya, dan bagaimana supaya itu tidak hanya sampai kepada diri kita, jangan menulis untuk diri kita. Itu saya pelajari ketika jadi wartawan. Jadi wartawan menulis sesuatu, kita menulis untuk dikonsumsi oleh orang lain. Orang lain itu tidak satu yang sama dengan kita. Bukan Gunawan Muhammad menulis untuk Gunawan Muhammad yang lain. Bukan Putu Wijaya menulis untuk Putu Wijaya yang lain. Tapi kita menulis untuk presiden sampai tukang beca. Minimal persepsinya tidak terlalu banyak berbeda gitu. Jadi diolah dulu baru bikin, dimatangkan baru bikin. Tapi pengolahan itu bisa kalau kita kerjakan, setelah dikerjakan bagaimana menyelesaikannya, itu berjuang lagi. Setelah selesai, kemana dilemparnya supaya terbit, berjuang lagi. Setelah dilempar, terbit di koran, di majalah, nggak ada yang baca, perlu berjuang lagi, berjuang. Our constitution, the Pancasila.
Kali lebih banyak daripada waktu saya sebelum sakit. Karena saya lebih banyak di rumah sekarang. Duduk, nulis, hanya itu kerjaan saya. Jadi kalau dulu kan pergi kemana-mana. Jadi waktunya habis jalan-jalan. Sekarang duduk aja, mau ngambil sesuatu harus minta izin, minta tolong orang untuk membantu ke sana. Jadi udah teman saya yang terbaik sekarang ini. HP ini kan makin canggih, dia makin suka ngatur kita. Saya ngomong, menulis apa itu, tiba-tiba ada orang ngomong saya letakkan, tiba-tiba saya kembali berubah tulisan saya, diubah sama dia. Banyak kata-kata yang dia tidak tahu, banyak kata-kata yang dia kira kita tidak tahu, diberitahu kita, rusak tulisannya. Jadi kalau seperti ngirim SMS lah. Mengeluarkannya. Sebetulnya yang paling membahagiakan bukan ketika kita mendapatkan apa yang ingin kita kejar. Yang lebih membahagiakan adalah ketika kita mengejarnya. Kebebasan itu sesuatu yang indah, kemerdekaan itu sesuatu yang indah. Tapi ketika kita mendapatkannya, ketika kita menemukannya, kita bingung. Kebebasan, kemerdekaan itu begitu indahnya ketika kita tidak memilikinya, ketika kita mengejarnya. Jadi kalau kamu gagal, kalau kamu tidak mencapai cita-cita kamu, jangan kecewa. Ini saat yang terindah buat kamu untuk berusaha lagi. Kamu ingin berusaha lagi mencapai karena kamu gagal, itu yang paling indah. Dan itu akan menghasilkan yang lain-lain lagi. Ada cerpen, ada apapun, ada karya-karya yang lain. Seperti itu. Jadi saya kira begitu. Jalan pikiran saya seperti itu. Artinya tidak harus begitu. Tapi itulah yang saya pikirkan. Jadi saya bahagia ketika saya bisa mengejar, sedang dalam mengejar sesuatu. Saya bekerja ketika saya bisa bekerja, mencari sesuatu.